Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fatimah. Saya dari Prodi Manajemen Kelas UIKN. Nomor induk mahasiswa saya 289225014. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Baik, di sini ada materi penjelasan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ini, ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Baik, di sini ada masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu pertama, berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut, dan yang kedua yaitu berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut. Yang pertama yaitu pengangguran normal atau fisional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural, dan yang terakhir yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Itu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengertian pengangguran normal atau friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran banyak, 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksinya. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya, permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Pengangguran siklikal, misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian. Penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang ada tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Pengertian dari pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurang permintaan terhadap barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan pengangguran struktural ini akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perusahaan
struktur kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia lainnya. Racun, lalang, dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh pengguna mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Yang kedua yaitu ada pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran bermusim, dan yang terakhir keempat yaitu setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengertian dari pengangguran terbuka ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksinya yang dicapai. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyedap karet dan lain tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya, para pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sudah menuai apabila dalam masa di atas para penyedap karet, nelayan, dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain. Maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Setengah menganggur. Pengertian dari setengah menganggur di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping ini, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka memungkinkannya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Tujuan kebijakan pemerintah. Ada tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama, yaitu untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf atau kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Selanjutnya ada tujuan bersifat sosial dan politik. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran
juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Masalah inflasi atau kenaikan harga. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Jenis-jenis inflasi. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi, mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Jenis-jenis inflasi desakan biaya. Inflasi desakan biaya juga. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat, ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara yang tingkat inflasinya digolongkan sebagai inflasi merayap. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia, sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 500%, dan pada tahun 1966 ia telah mencapai 650%. Ini bertingkat harga-harga naik 5 kali lipat pada tahun. Efek buruk inflasi. Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.